Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan seraya memanjatkan puji dan syukur kepada Allah, semoga kita selalu ada dalam lindungan, berkah dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, alhamdulillah, astagfirullah, Allahu akbar. Kembali saya dari tim Medali Nusantara. Kali ini akan membahas terkait dengan 10 unsur alam yang ada dalam diri manusia. Sudah disampaikan sebelumnya bahwasanya setiap piring itu mampu mengendalikan, mengintegrasikan 10 alam. Alam yang dimaksud adalah yang pertama alam benda mati, tanah, batu. Yang kedua alam tumbuhan hewan. Yang ketiga alam manusia. Yang keempat alam siluman. Yang kelima alam jin. Yang keenam alam setan. Yang ketujuh alam iblis. Yang kedelapan alam malaikat. Kok kurang ya? Satu benda mati, dua tumbuhan, hewan, alam manusia, alam siluman, alam setan, alam jin, alam iblis, alam malaikat, dan alam manusia. Ternyata ke-10 unsur alam itu ada dalam diri manusia. Ternyata ada dalam diri manusia. Jadi kalau secara makrokosmos ke-10 unsur alam itu dikendalikan, diintegrasikan oleh SP, maka ke-10 unsur itu ketika menjadi mikrokosmos atau ketika ada dalam diri kita, maka itu menjadi tanggung jawab kita untuk mengendalikannya, untuk mengharmoniskannya, untuk mengintegrasikannya. Alam benda mati. Alam benda mati yang ada di diri kita itu, contoh realnya adalah gigi. Gigi itu walaupun tumbuh tapi tidak terus tumbuh. Jadi memang tumbuhnya target sekian. Beda dengan rambut. Kalau rambut kan kalau dibiarkan akan terus memanjang. Tapi kalau gigi kalau sudah segitu ya segitu. Gitu loh. Kalau gigi terus tumbuh, bayangkan seperti apa hasilnya. Gitu. Jadi alam benda mati kalau di dalam makrokosmos itu adalah tanah dan batu, maka dalam diri kita manusia contohnya adalah gigi. Yang kedua, tumbuhan. Karakteristik tumbuhan adalah dia tumbuh, besar, berbuah. Gitu. Kemudian mati. Manusia pun sama. Lahir, belajar tengkurap, merangkak, belajar berjalan, hidup, bersosialisasi, tua, mati. Yang ketiga, karakteristik hewan atau binatang. Karakteristik binatang itu sederhana, dia hidup untuk berkembang biak. Gitu loh, untuk makan dan berkembang biak. Manusia pun di situ sama. Ada karakter itu. Kita hidup membutuhkan makan untuk fisik. Sama seperti binatang. Dalam hal ini sama, tapi bukan berarti sama semuanya. Dalam hal ini sama. Kemudian berkembang biak. Salah satu tugas manusia adalah berkembang biak, memang meneruskan, meneruskan generasi lah begitu. Meneruskan generasi. Makanya kenapa Sodom dilaknat? Karena memang dia bisa menghancurkan generasi. Salah satunya itu alasannya. Nah, jadi karakteristik bukan karakteristik ya. Tipikal binatang itu juga ada pada kita, yaitu membutuhkan makanan dan juga berkembang biak atau meneruskan generasi. Itu. Tapi bedanya kita berakal, bisa membedakan hak dan batal, sedangkan hewan tidak. Itu. Selanjutnya, diri manusia kita sendiri, kemudian jin, siluman dulu. Nah, siluman dan jin itu pengendali emas. Gitu. Jadi gini,
Dalam diri manusia itu kan ada nafsu 4, amarah, lawamah, supiyah, dan mutmainah. Amarah iblis, lawamah setan, supiyah jin. Jin, setan, dan iblis itu merupakan entitas yang sama. Maksudnya diciptakan dari yang sama, yaitu nar atau api. Tetapi bedanya gini. Kalau iblis itu dari inti api. Kalau setan, nah dari lidah apinya, dari apinya itu loh yang menyala itu. Nah, kalau iblis dari tengahnya itu, dari sumber intinya api itu iblis. Kemudian jin itu ujung-ujung lidahnya. Nah, itu. Sedangkan siluman perpaduan antar jin dan manusia. Nah, itu. Nah, unsur itu ada dalam diri manusia. Jin itu ada dalam limfa. Ada dalam limfa manusia. Fungsinya apa? Fungsinya jin itu, 1, menciptakan ria, 2, menawari kita kekayaan. Memalingkan kita terhadap kekayaan. Jadi menggoda kita terhadap kekayaan itu jin dan siluman. Jadi sekali lagi, jin itu kerjanya adalah 1, meniupkan ria melalui limfa, dan menggoda kita dalam urusan harta. Gitu loh. Jadi biasanya kalau ada orang yang melakukan wirid atau tirakat, biasanya didatangi oleh makhluk-makhluk tertentu yang menawarkan emas lah biasanya. Nah, itu jin atau siluman, mereka kerja satu paket. Nah, mereka menawarkan itu untuk memalingkan tirakat atau wirid itu sehingga batal tirakatnya. Itu asli jin dan siluman. Kalau tidak bisa dipalingkan oleh jin, maka nanti setan yang akan memalingkan. Nah, jin posisinya di limfa, dan tugasnya meniup-niupkan supaya ria. Kalau beribadah kita ria, kalau memalingkan mereka keurusannya ke harta. Kemudian setan ini uang. Tugasnya setan itu sebenarnya merintangi manusia agar tidak beribadah. Itu loh. Merintangi manusia agar tidak mau beribadah. Itu tugas setan tuh di situ. Pokoknya jangan mau ibadah lah itu. Apa alasannya, ngantuk, lelah, capek dan sebagainya. Pokoknya tidak mau beribadah, itu setan. Selanjutnya adalah iblis. Iblis itu setan tadi posisinya di perut. Iblis itu fungsinya atau tugasnya itu mengalihkan kita dari teringat kepada Allah. Itu saja. Jadi sekali lagi, iblis itu tugasnya, fungsinya, kerjaannya adalah menghilangkan ingatan kita kepada Allah, menghapus, menutup ingatan kita kepada Allah. Makanya dalam revisi Tombo Ati, ada kan revisi Tombo Ati itu, yang terakhir bukan dikir malam panjangkan, tapi dikir hu Allah itu dilakukan setiap saat, setiap nafas gitu loh, supaya melawan iblis ini. Nah, iblis ini posisinya di kemaluan. Iblis ini yang memegang berlian. Jadi siapapun yang bisa mengalahkan iblis, maka dia berhak atas berlian. Itu. Siapapun yang bisa mengalahkan setan, maka dia berhak atas uang, karena setan punya uang. Jadi kalau ingin uang, kerjasama sama setan. Kalau ingin emas, kerjasama sama jin. Tapi kalau ingin tanpa kerjasama, taklukan. Maksudnya seperti itu. Nah, itu iblis. Posisinya di kemaluan. Karakteristiknya api, amarah. Dia pemegang berlian. Jadi sekarang jelas kenapa SP merupakan orang
dengan karakteristik berlian, karena jawabannya dia mampu mengungguli iblis. Dia mampu mengungguli iblis sehingga karakteristik EXP itu bukanlah batu koral atau batu akik, tapi batu berlian. Yang selanjutnya adalah malaikat. Malaikat ini posisinya di intelektual, bukan di hati ya, tapi di akal. Apakah malaikat itu tidak menguji? Malaikat menguji, asli menguji. Mengujinya apa? Begini. Kalau ada orang, jadi malaikat itu di sini di akal, ngotak-atik akal dia. Jadi kalau ada orang yang sangat bangga dengan kecerdasannya, orang yang sangat bangga dengan ilmu teori dan segala macamnya, yang terkait dengan akal dan dengan ilmiah, hal-hal yang ilmiah, yang akal, sehingga menimbulkan kesombongan dalam dirinya, itu asli dari malaikat. Jadi amarah itu kan emosi itu, amarah itu paketnya kan dengan akal. Jadi iblis dan malaikat itu sepaket. Iya, kalau yang kuat malaikat akalnya lebih maju, kalau yang kuat iblis amarahnya lebih maju. Maka ini harus seimbang, gitu loh. Jangan dikira malaikat tidak menggoda. Malaikat itu menggoda melalui cara berpikir. Orang sudah bangga dengan pikirannya, dengan cara berpikirnya, dengan logikanya. Disitulah godaan malaikat terjadi. Walaupun malaikat senyawa, walaupun malaikat partner, tapi bukan berarti dia tidak menggoda. Itu ya. Jadi di sini saya jelaskan terakhir bahwasanya posisi malaikat dengan manusia itu partner. Posisi setan, iblis dengan manusia itu sparring atau sebagai kompetitor. Kemudian posisi jin itu perayu atau penggoda harta. Kemudian posisi ruh itu senyawa. Oke lah, masalah posisi nanti lain kali saya bahas ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.